Sudah siap teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU dan Pak Sekjen KPU, teman-teman jurnalis yang setia setiap saat untuk nongkrong di kantor KPU untuk mengikuti perkembangan mutakhir situasi penyelenggaraan pemilu 2024. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, hari ini hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 adalah tahapan untuk menyelenggarakan kegiatan pemungutan penghitungan suara pemilu 2024 di TPS di dalam negeri. Pada kesempatan ini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemilih yang telah berpartisipasi aktif hadir di dalam kegiatan pemungutan suara di TPS-nya masing-masing, dan juga masih setia, kami juga monitor untuk menunggu dan juga mencermati, mendokumentasikan kegiatan penghitungan suara di TPS-TPS yang sampai sekarang masih berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta pemilu, baik pasangan calon presiden, wakil presiden, partai politik, perseorangan calon DPD, yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, Kapolri, beserta jajarannya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi untuk penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara. Tentu saja semua dukungan, bantuan, dan fasilitasi itu tiada lain dan tiada bukan, sama-sama dalam rangka untuk melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih pada hari ini Rabu 14 Februari 2024. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi dan rasa hormat kami kepada teman-teman penyelenggara pemilu di lapangan, teman-teman KPU Provinsi beserta jajaran sekretariat, teman-teman KPU Kabupaten Kota beserta jajaran sekretariat, teman-teman PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa kelurahan, dan terutama kepada teman-teman penyelenggara di TPS, yaitu para anggota KPPS yang telah bekerja keras, bekerja maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk memberikan layanan yang paling baik kepada pemilih pada pemilu 2024 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, rasa hormat kami kepada teman-teman KPPS terutama. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama soal logistik pemilu 2024. Di antaranya adalah, sebagaimana juga sudah diketahui oleh teman-teman semua, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 telah terjadi pengrusakan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Yang berikutnya, berdasarkan laporan dan hasil pencermatan sampai dengan hari ini tanggal 14 Februari 2024 jam 18 WIB tadi, terdapat permasalahan surat suara tertukar yang terjadi di 388 TPS, 388 TPS tersebar pada 79 kabupaten kota pada 26 provinsi. Namun demikian, permasalahan tersebut begitu diidentifikasi segera dilakukan langkah-langkah strategis untuk diselesaikan atau dituntaskan oleh para petugas KPPS dan juga PPS di tingkat desa kelurahan, sehingga pemungutan suara dapat berjalan kembali. Yang kedua,
Sebagaimana juga sudah kita ketahui di sejumlah tempat, karena memang ini musimnya musim penghujan, curah hujannya juga tinggi beberapa waktu yang lalu, dan hari ini juga di beberapa tempat seperti di Jakarta terutama juga diguyur hujan yang cukup deras sejak dini hari tadi. Di beberapa tempat terjadi banjir dan kemudian tanggulnya jebol yang kemudian mengakibatkan sejumlah tempat tergenang air yang sudah beberapa hari sebelum hari pemungutan suara sudah bisa kita ketahui kemungkinan untuk dilaksanakannya pemungutan suara serentak di daerah-daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Sehingga kemudian oleh KPU Kabupaten Kota yang kebetulan ada kejadian itu diambil keputusan untuk dilakukan penundaan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara atau pemilu susulan dalam waktu yang nanti akan ditentukan karena situasinya memang belum memungkinkan. Di dalam peraturan KPU nomor 25/2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pasal 110 ayat 1, yang ini juga merujuk di Undang-Undang Pemilu nomor 7/2017, ditentukan bahwa dalam hal pada sebagian atau seluruh dapil terjadi A. kerusuhan, B. gangguan keamanan, C. bencana alam, dan atau D. gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Berdasarkan laporan yang kami terima, monitoring sepanjang waktu beberapa hari terakhir, terutama sampai dengan hari ini 14 Februari 2024 pada jam 18 WIB terdapat 668 TPS, saya ulangi lagi, 668 TPS di 5 kabupaten kota pada 4 provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Yang pertama adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, itu terdapat 108 TPS karena ada banjir dan masih menggenangi 10 desa di Kabupaten Demak. Yang kedua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ada 8 TPS karena kekurangan surat suara. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 92 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 456 TPS, 456 TPS, dua-duanya baik Paniai maupun Puncak Jaya ada di Provinsi Papua Tengah. Kemudian yang kelima adalah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, ada 4 TPS karena gangguan keamanan. Jadi totalnya tadi ada 668 TPS di 5 kabupaten kota yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kepri, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Yang ketiga, saudara sekalian, soal kehadiran pemilih. Antusiasme para pemilih, sebagaimana terlihat kehadiran para pemilih di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS di wilayahnya masing-masing, mulai jam 7 pagi sampai dengan ditutupnya TPS jam 13 waktu setempat, terlihat antusias, dan juga laporan dari teman-teman KPU Kabupaten Kota juga demikian. Termasuk kalau kita lihat pemungutan suara beberapa waktu yang lalu yang melalui metode TPS LN di luar negeri. Yang keempat adalah sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara atau Sirekap. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu 2024 ini menggunakan alat bantu Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara elektronik, dengan menggunakan data dan gambar dari dokumen formulir C hasil plano yang difoto dan diunggah oleh KPPS baik secara online maupun offline, dan proses rekapitulasi secara berjenjang dari PPK tingkat kecamatan dan PPLN sampai dengan tingkat berikutnya KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan di tingkat pusat atau di tingkat nasional oleh KPU Pusat nanti. Setelah beberapa jam pemungutan suara ditutup,
dan mulai dilakukan penghitungan suara. Berdasarkan laporan tadi 18.45 WIB malam ini, KPPS telah mengirimkan data melalui Sirekap sejumlah 46.574 TPS, 46574 TPS atau sekitar 5,65% untuk hasil penghitungan suara pemilu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini pengiriman itu masih berlangsung dan sampai pada saat ini kami berbicara di depan teman-teman jurnalis. Menurut data per jam 19 WIB malam ini sudah ada 59.836 TPS yang mengunggah atau sekitar 7,27%. Tentu saja walaupun kegiatan pemungutan suara sudah selesai, tapi sekarang ini masih kegiatan penghitungan suara dan nanti akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami tetap berusaha untuk menjaga diri, bekerja dengan profesional, menjaga integritas, dan berusaha bekerja secermat mungkin supaya kemudian kita tetap dapat akuntabel dan proses-proses penghitungan suara transparan. Saya kira teman-teman juga mengikuti di berbagai media sosial, terutama yang saya dan teman-teman para anggota KPU mengikuti, misalkan di aplikasi TikTok kan kelihatan sekali banyak warga yang kemudian hadir dan mendokumentasikan secara live proses-proses penghitungan suara di TPS. Saya kira ini sangat membantu karena dengan begitu originalitas atau keaslian hasil penghitungan suara di TPS-TPS banyak yang mendokumentasikan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dianggap ada kesalahan dan perlu dikoreksi, atau kalau ada misalkan indikasi-indikasi manipulasi, itu data pembandingnya bisa dilacak, bisa ditemukan oleh berbagai macam pihak, termasuk semua saksi nanti juga akan diberikan salinan formulir C hasil penghitungan suara di TPS, dan juga sebagaimana yang sudah dan akan terus diunggah di Sirekap, yang itu hasil foto formulir C hasil penghitungan suara berbentuk plano, itu juga bisa diakses oleh siapa saja dan bisa didownload oleh siapa saja yang mengakses informasi tersebut. Saya kira demikian informasi perkembangan mutakhir berkaitan dengan kegiatan puncak pemilu 2024, yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 14 Februari 2024. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Setelah ini nanti teman-teman bisa memboyong kameranya masing-masing, nanti kita melihat ruangan publikasi Sirekap, supaya kemudian kita sama-sama mengetahui perkembangan mutakhir, proses rekam dan juga proses unggah dan juga proses publikasi hasil penghitungan suara di TPS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan update, akan kita mutakhirkan lagi perkembangan kegiatan penghitungan suara dan juga kegiatan rekapitulasi penghitungan suara. Teman-teman PPLN di 128 PPLN di luar negeri sekarang ini sedang bekerja untuk kegiatan penghitungan suara untuk berbagai macam metode, yaitu metode TPS dan metode KSK yang dilakukan bersamaan dengan waktu penghitungan suara di dalam negeri, yaitu tanggal 14 dan 15 Februari 2024. Untuk metode POS diagendakan penghitungan suaranya untuk pemilu di luar negeri oleh teman-teman KPPSLN POS dan juga oleh PPLN, itu adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan liputan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.